Puji nama Tuhan, selamat siang Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari bersama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita sambut kedua mempelai. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari sama-sama katakan, kau ku kagumi, kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Pertolongan kita datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya, melimpahkan berkat kasih karunia dan damai sejahtera atas kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, katakan kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan. Kau telah menunjukkan kasih setiamu kepada anak-anak-Mu, teristimewa untuk Joshua dan Felicia, di mana Tuhan sudah memanggil, memilih mereka, mempersatukan, dan Engkau juga yang mempertemukan dan mempersatukan di dalam sakramen pemberkatan nikah kudus pada siang hari ini.
Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi wejangan, fondasi bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia. Oleh sebab itu, biarlah urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya firman-Mu boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Ya, yang berbahagia pada hari ini, Sabtu 20 April 2024, mempelai pria Yosua Hadinata Waluyo dan Felicia Oktaviani Susanto. Hari ini adalah hari yang sangat penting untuk Joshua dan Felicia, di mana pada hari ini mereka meletakkan batu pertama untuk membangun rumah tangga. Perlu diketahui bahwa membangun rumah tangga sama seperti membangun sebuah rumah. Yang perlu diperhatikan adalah fondasinya. Ya, ketika meletakkan fondasi belum nampak bangunan, ya, perlu tak diketahui. Waktu bangunan itu dibangun, fondasinya belum nampak bangunannya. Sama seperti Joshua dan Felicia, di mana pada hari ini meletakkan batu pertama, belum nampak bangunannya. Butuh yang namanya waktu, proses bagaimana nanti menjadi sebuah rumah. Ada waktunya. Sehingga menampakkan sebuah rumah yang indah, yang megah, yang indah. Nah, saya akan membacakan dulu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kolose. Kolose pasal yang ketiga, surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, Kolose pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat yang ke-14. Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Membangun rumah tangga bukan saja dasarnya cinta, tapi lebih daripada cinta itu namanya kasih. Ya, tadi di sini dikatakan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Dan ayat yang ke-15-nya dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dua menjadi satu, dipersatukan dengan yang namanya kasih. Dan ketika dipersatukan dengan kasih, firman Tuhan tadi katakan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera Kristus. Jangan emosi kita yang memerintah kita, tetapi damai sejahtera Kristus. Untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Di dalam membangun rumah tangga, bukan saja dasarnya kasih, tetapi juga dasarnya adalah
diikat oleh namanya perjanjian. Yosua dan Feli sudah hafal ya. Nanti ucapkanlah dengan hati. Ya. Karena ini adalah sebuah perjanjian, bukan sembarang perjanjian. Kalau perjanjian kontrak kerja tidak menguntungkan bisa dibatalkan. Tetapi kalau perjanjian di dalam membangun rumah tangga di dalam sebuah pernikahan, satu kali seumur hidup. Ya. Satu kali seumur hidup. Dan perjanjian ini juga termeterai. Meterainya bukan melekat di sini, ya, tetapi melekatnya bukan saja nanti di tangan Joshua dan Feli, yaitu cincin, ya, tetapi teristimewa melekat di hati masing-masing. Makanya ketika nanti mengucapkan janji nikah, ucapkanlah dengan hatimu. Bukalah hatimu, ucapkanlah dengan hatimu yang mengasihi pasangan. Nanti juga dipraktekkan juga dengan hati. Makanya seringkali juga saya sampaikan bahwa waktu kita mengawali membangun rumah tangga memang belum nampak karakter-karakter yang asli. Coba saya mau tanya dulu ya, Joshua dan Feli ini pacaran berapa tahun sudah? Ya, 1,5 tahun. Nah, 1,5 tahun sudah pas ya. Ya. Nah ini yang perlu tak tanya, ini kontraknya berapa tahun nanti? Nah, ya, seumur hidup, bayangkan ya, 1,5 tahun kenal, ya pacaran, kontraknya seumur hidup. Ya. Berani bertanggung jawab sepenuhnya, seumur hidup. Dan bahkan meninggalkan orang tuanya. Meninggalkan orang tuanya bersatu sebagai suami istri. Coba saudara ya, kenal 1,5 tahun bisa berani. Berarti istilahnya orang Perancis ngomong pasrah bongkoan. Ya, bukan orang Perancis ini ya, orang Cungpo ini. Saya bongkoan. Ya. Berarti berserah sepenuhnya. Berarti berani bertanggung jawab apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, dari ayat yang kita baca ini, tadi katakan kasih itu mengikat, dua menjadi satu, mempersatukan, ya. Kemudian menyempurnakan. Nah, ketika kita disempurnakan, inilah yang namanya proses. Proses ini bisa mengalami kesempurnaan, mungkin 3 tahun, 5 tahun sudah menikmati yang namanya kesempurnaan di dalam rumah tangga. Ada yang mungkin 10 tahun. Bahkan ada yang sudah puluhan tahun, sudah pernikahan perak, tapi tidak menemukan kebahagiaan yang sempurna. Nah, ini yang sangat kasihan. Karena apa? Terjadi keributan, tidak pernah cocok. Ya. Memang aku dari pertama gak cocok. Nah ini yang susah saudara ya. Makanya saya ngomong waktu pacaran gak cocok, ya cepet-cepet ditukarno gitu saudara ya. Kalau waktu pacaran, kan gampang ditukarkan. Tapi kalau sudah menjadi suami istri, ya dicocokkan sampai cocok gitu loh. Ya. Dicocokkan sampai cocok, seperti kalau saudara punya mobil laras imbangnya enggak imbang, kan diseimbangkan sampai imbang. Nah,
baru kendaraan itu bisa berjalan dengan sempurna. Demikian juga di dalam membangun rumah tangga, perlu waktu. Saya ingat dulu waktu saya awal-awal pernikahan kurang lebih 3 tahun, waktu pencocokannya susah, saudara. Ya, susah. Nanti ngomong nadanya agak tinggi, nanti istri marah. Ngomong bentak-bentak, waduh salah. Ngomong pelan, salah juga. Ngomong sing tegas ngono, nah salah lagi, saudara. Jadi menyempurnakan untuk keseimbangan tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tapi bagaimana proses ini menuju kepada kesempurnaan. Semakin apalagi ya, memang kebahagiaan itu memang sangat ditentukan dengan kedewasaan di dalam rohani. Karena segala sesuatu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayo coba contohnya begini ya, Joshua dan Felicia. Umpamanya mau marah, doa bersama. Mari kita berdoa sebelum kita marah. Kira-kira bisa apa enggak? Bisa apa enggak kira-kira? Mari kita berdoa sebelum bertempur ya. Sebelum bertempur gegeran ya. Mari kita berdoa. Enggak mungkin dong. Ya. Tapi kalau kita sudah menghadirkan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, nanti Tuhan yang memimpin. Makanya jawabannya di dalam ayat yang ke-13-nya ini luar biasa. Coba firman Tuhan katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kita harus dengan penuh kesabaran membangun. Coba orang membangun rumah, nggak sabar, ya bangunnya langsung, coba cepet-cepetan, ya. Kan ada bangun bata itu kan ada apa namanya standarnya berapa meter tingginya, enggak boleh dilanjutkan. Kalau dilanjutkan bisa roboh. Ya, ada saatnya prosesnya itu. Dengan kesabaran, enggak bisa cepet-cepetan, ya, membangun itu. Dan dikatakan juga ampunilah. Jadi ada kesabaran. Kita harus bersabar, tapi juga pengampunan. Tidak ada namanya suami yang sempurna atau istri yang sempurna. Ya, kalau terjadi selisih paham, kuncinya sabar. Dan kita bisa saling memaafkan. Karena Pak Saudara, di dalam ayat 13 ini bagaimana kita belajar bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Karena kasih mempersatukan dua keluarga menjadi satu. Gitu, manggilnya akhirnya jadi mama papa, yang sini juga mama papa. Ya, dua keluarga menjadi satu. Dan bagaimana kita membangun ini dengan penuh kesabaran. Makanya seringkali juga saya menasihatkan kita sebagai orang tua, jangan terlalu intervensi dengan anaknya. Beri kesempatan anak-anak kita ini membangun rumah tangganya sendiri. Karena waktunya berbeda. Waktu kita mendidik anak kita dengan anak kita mendidik anaknya, ya cucu kita berbeda. Berbeda. Nah, coba anak sekarang ya, umur 2 tahun, sudah mainannya gadget sudah. Dulu enggak ada, paling kodok-kodokan gitu, zamannya dulu ya. Sekarang beda loh, 2 tahun, 1 tahun lebih sudah pegangannya seperti itu. Dan kita harus sebagai orang tua harus bijaksana. Jangan dipikir wah nanti biasanya ya oma opa ini memberikan dispensasi. Kalau cucunya minta, terus gak apa-apa timbangane nangis. Nah, akhirnya apa? Merusak mata anak kecil. Gitu. Berbeda caranya. Kasihnya berbeda. Dan di sini dikatakan jangan menaruh dendam. Kita sebagai anak terhadap orang tua terhadap anak, jangan sampai kita punya kepahitan hidup. Makanya seringkali saya katakan,
harus saling bisa memaafkan. Ya, kalau kita bisa saling memaafkan, saya percaya rumah tangga kita akhirnya berjalan dengan baik. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, ya, anak dengan mertua, ya, harus saling memaafkan. Supaya apa? Supaya kita ini merekam, karena membangun rumah tangga itu seperti membuat video. Video kehidupan kita ini sebagai suami istri direkam oleh anak-anak kita. Baik buruk kita sebagai orang tua direkam oleh anak-anak kita. Nah, apa yang kita sajikan di dalam kehidupan kita ini? Kalau kita menyajikan yang tidak baik, anak kita juga yang mewarisi, ya, yang mewarisi. Oleh sebab itu, berikanlah contoh teladan yang baik untuk generasi yang kita bangun. Karena firman Tuhan katakan, ketika kita memberikan sesuatu teladan yang baik, dikatakan anak cucunya menjadi berkat. Anak cucu kita menjadi berkat. Angkatan orang benar diberkati. Nah, ya, ini aja kebenaran firman Tuhan yang perlu saya sampaikan kepada Joshua dan Felicia. Saya minta untuk bangkit berdiri, mengucapkan janji di hadapan Tuhan dan di hadapan kita semua yang hadir pada siang hari. Saya, Yosua Dinata Waluyo, bersedia menerima Felicia Oktaviani Susanto dan berjanji mengasihi Felicia Oktaviani Susanto sebagaimana aku mengasihi diriku sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat seumur hidupku. Saya berjanji akan menerima Felicia Oktaviani Susanto dalam segala hal, baik dalam hal suka maupun duka, atau keadaan kelimpahan maupun kekurangan. Saya berjanji akan memelihara dan bertanggung jawab akan anak-anak yang akan dilahirkan Felicia Oktaviani Susanto dengan penuh kasih sayang dan membawa mereka mengenal dan menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya, Felicia Oktaviani Susanto, bersedia menerima Yosua Hadinata Waluyo dan mengasihi Yosua Hadinata Waluyo sebagai suamiku, bagaikan aku mengasihi diriku sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat seumur hidupku. Saya berjanji akan tunduk kepada Yosua Hadinata Waluyo sebagai suamiku dalam segala hal, baik dalam keadaan suka maupun duka, dan dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan. Saya berjanji akan memelihara dan bertanggung jawab akan anak-anak yang saya lahirkan dengan penuh kasih sayang, dan membawa mereka untuk mengenal dan menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kedua saksi dari mempelai masing-masing, satu saksi mempelai pria, satu saksi mempelai wanita boleh maju ke depan di sebelah kiri. Siapa saksi yang sudah ditunjuk? Sebelah sini semua. Baik, terima kasih. Kedua saksi dipersilakan duduk kembali. Baik, Joshua, cincin ini bulat, tidak ada ujung pangkalnya. Inilah lambang daripada kasih Yesus kepadamu seumur hidupmu, dan juga lambang kasihmu kepada Felicia seumur hidupmu. Berikan dengan sukacita dalam nama Yesus. Kanan, agak ke kamera. Iya. Baik, demikian juga Feli. Cincin ini lambang daripada tray yang bukan saja melekat di dalam perjanjian ini, tetapi melekat di hati kalian masing-masing yang memiliki kekuatan hukum kasih Yesus kepadamu seumur hidupmu, dan juga hukum kasihmu kepada Yosua seumur hidupmu. Berikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Senyum supaya bagus, ya. Oke, sekarang berlutut. Iya. Kedua orang tua bisa mendampingi anak-anaknya. Orang tua Joshua ada di sebelah Felicia, dan orang tua Felicia ada di sebelah Joshua. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, arahkan tangan kanan kita kepada mereka berdua. Demikian juga orang tua boleh mendekat dan numpang tangan atas anak-anak saudara. Oh ramata sikata karama kuryalama. Tuhan, inilah anak-anak-Mu, Joshua dan Felicia, di mana Tuhan sudah memanggil, memilih mereka, mempertemukan, dan saat ini Engkau juga yang mempersatukan. Oleh sebab itu hamba-Mu mohon berkat, berkat yang datang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati engkau, sehingga engkau menjadi pasangan suami istri yang diberkati Tuhan, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah buah kandunganmu, bahkan apa saja engkau kerjakan selalu diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Tuhan, sebagai pasangan suami istri, tidak ada lagi yang terselubung, cadarnya dibuka perlahan-lahan sampai ke belakang, perlahan-lahan sampai nampak wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Berikan sambutan tepuk tangan, haleluya. Dan sekarang kedua tangan Feli ada di pundak Joshua dan kedua tangan Joshua ada di pinggang. Berikan wedding kiss yang manis. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Sekarang menghadap kepada jemaat. Iya. Menghadap kepada jemaat. Ya, mama dulu. Ya. Mama dulu, mama dulu. Oke. Enggak. Baik saudara, pada hari ini Sabtu 20 April 2023, saya memperkenalkan pasangan suami istri yang baru, yaitu Tuan dan Nyonya Joshua Hadinata Waluyo. Berikan sambutan tepuk tangan. Oke, sekarang berputar arah kembali dan posisi daripada Joshua sekarang ada di sebelah kanan. Sebelah kanan. Mama mendekat, ya. Mama mendekat. Baik, ya dari gereja memberikan surat perjanjian pernikahan kalian berdua dan sebuah Alkitab. Kenapa kok cuma satu? Karena kalian berdua sudah menjadi satu. Inilah manualku kalian membangun rumah tangga. Dasarnya adalah firman Tuhan. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberkati. Selamat memberkati. Mari kita selesaikan. Mari sidang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Tua tetap di sana. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menyertai memimpin di dalam sakramen pemberkatan nikah kudus Joshua dan Felicia, sehingga mereka menjadi pasangan suami istri yang diberkati Tuhan mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami serahkan acara selanjutnya sampai kepada resepsi pernikahan pada malam hari nanti. Tuhan, berikan kesehatan yang baik, cuaca dan suasana yang baik, sehingga semua prosesi juga berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami membuka tangan kami mohon berkat-Mu Tuhan, turun atas kami semua. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih-Nya dalam Yesus Kristus serta pimpinan Roh Kudus yang selalu melindungi, menyertai dan memberkati saudara sekalian mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Orang tua kami persilakan duduk dulu. Orang tua kami persilakan duduk dulu. Ya, selanjutnya mempelai kami persilakan untuk memberikan persembahan sulungnya sama-sama. Tuan buah sulung boleh kembali ke tempat semula untuk foto bersama dengan Pak Pendeta.
Baik, mempelai kembali ke tempat semula. Kedua mempelai menghadap pintu masuk. Pak Yosua di sebelah tangan kanan istri. Setelah diberkati, posisi suami ada di sebelah tangan kanan istri. Ya, Pak Hakai boleh bersama dengan mempelai. Orang tua juga kami undang kembali, boleh maju ke depan. Ya. Baik, setelah sesi foto bersama dengan Pak Pendeta dan orang tua langsung semua. Ya, setelah foto bersama dengan Pak Pendeta, nanti dipersilakan keluarga yang ingin berfoto dengan kedua mempelai, masih ada waktu sekitar 5 menit. Setelah nanti sesi foto, mempelai dan orang tua, kami persilakan untuk keluar lewat pintu sebelah kanan yang akan kami buka. Mohon maaf karena setelah ini akan kami lanjutkan pemberkatan nikah jam 1 yang sudah terjadwal di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selama